Itu apa itu? Oke. Halo, aku Yandy Arfian. Sekarang waktunya L Ask Me Anything. Anything. Lari-larian di lokasi syuting. Dulu ada iklan susu, ada iklan obat batuk. Kebanyakan banyak banget produk-produk untuk anak kecil. Aku suka bikin semua orang di lokasi itu pusing karena aku nggak bisa diem. Jadi kadang ada aja luka-luka karena jatuh habis lari-larian. Terus aku pernah kecebur kolam ikan waktu kecil. Akhirnya itu menghambat seluruh produksi. Jadi memang Yandy Arfian ini adalah anak kecil yang petakilan. Ketika aku beranjak SMP, momennya ketika aku mulai ngerasa kalau apa yang aku lakuin di pekerjaan aku itu terasa sangat capek, terasa sangat berat. Di situ aku mulai ngerasa, oke, ini adalah pekerjaan profesional yang punya pertanggungjawaban, dan akhirnya aku berusaha untuk mencintai pekerjaan aku. Rambut. Kalau dulu itu rambutnya poni lempar. Dan sebenarnya bukan karena model rambut, tapi karena memang rambut aku terlalu lemes, jadi nggak bisa diapa-apain, pasti kayak turun terus. Kalau sekarang mulai dewasa, udah bisa di styling jadi apapun. Ada botak, ada poni, ada cepak, dan lain-lain. Dan mungkin waktu kecil itu chubby banget, pipinya kayak bakpao. Bersyukur aku nggak berhenti di tengah jalan. Aku tetap jalan, nggak berhenti sampai saat ini. Banyak orang yang bahkan belum tentu berani untuk mulai mencoba, tapi aku bersyukur aku selalu disupport sama bundaku, selalu dijaga, selalu di taking care of. Jadi aku selalu ingat kalau aku harus jalan terus karena aku nggak bisa berhenti, aku nggak bisa stop. Karakter Tony di film Pengabdi Setan. Karakter Tony itu adalah sosok anak laki-laki tertua di keluarga yang kehilangan sosok bapak. Jadi dia harus berusaha menggantikan posisi bapaknya di dalam keluarga. Itu yang aku rasain juga. Jadi ketika kayak mau sok-sok dewasa, sok-sok mengambil keputusan, mau sok-sok menjadi man of the house gitu. Dan Tony itu adalah sosok karakter yang family man. Jadi ya kurang lebih hampir mirip lah sama Andy. Apa ya? Ada prosesnya. Mungkin waktu aku kecil aku ngerasa sangat kesepian karena aku nggak punya saudara, nggak punya kakak atau adik. Hidup hanya sama bundaku. Sangat kesepian. Tapi di umur sekarang ini, saat ini aku justru happy karena aku bisa menikmati kesendirian aku bisa menjadi lebih tenang. Karena banyak teman-teman atau orang-orang yang ketika dia punya kakak atau adik itu mereka selalu berantem. Jadi kayak gimana ya, kayak love-hate relationship kan kadang di saudara ada seperti itu. Tapi ya maksud aku di waktu kecil aku udah pasti aku tetap merasa kesepian juga sekarang. Cuman positifnya aku bisa fokus untuk diri aku sendiri dan less distraction mungkin. Hantu ikan pari ada nggak ya? Itu jelek mukanya. Iya karena itu. Mungkin nanti kalau suatu saat ada dibikin sosok hantu ikan pari, itu sih yang paling aku takutin karena dari kecil aku pernah lihat video ikan pari dikutuk, manusia dikutuk jadi ikan pari. Dari situ aku merasa itu hal terhoror yang pernah aku lihat secara langsung, enggak secara langsung sih dari video. Cuman itu adalah sosok paling serem yang pernah aku lihat. Jadi kalau itu adalah hantu, itu lebih serem dari hantu by the way menurut aku. Jadi kalau itu menjadi sosok hantu itu seremnya serem banget sih. Bunglon. Aku bisa adaptasi dengan cepat
ke semua lingkungan. Tapi aslinya sebenarnya aku nggak suka keramaian, aku lumayan socially awkward. Tapi kadang ada sisi-sisi Gemininya yang bisa dimanfaatin, yaitu ketika aku baru ketemu sama orang, baru ketemu sama orang baru atau lingkungan baru, mungkin aku bisa sedikit lebih cair gitu. Itu aku senang karena Gemini. Most romantic movie, Silver Linings Playbook, Love Rosie, The Girl Next Door, Quality Time. Aku lumayan banyak ngabisin waktu main game. Main game mungkin sepertiga hari aku, atau kadang setengah. Jadi ada game iklan yang sering ada di iklan. Aku salah satu korban dari game. Gosip hardcore. Mirip, tapi namanya Whiteout Survival. Yang paling serem, Om Lukman Sardi. Soalnya dia orangnya juga vokal, dia termasuk orang yang sangat vokal. Jadi ketika dia nggak suka sama sesuatu, dia pasti ngomong dan mungkin akan serem ya. Aku ingat yang ada di bayangan aku aja ya. Tapi aku yakin masih ada yang lebih serem. Tapi yang aku ingat sampai sekarang itu Ex-Huma sih. Aku takut banget. Aku sampai nonton beberapa kali Ex-Huma. Menurut aku itu serem dan unik gitu. Nyakitin perasaan orang. Itu sih. Takut salah ngomong, takut apa yang keluar dari mulut aku itu menyakiti perasaan orang. And feeling not good enough. Aku nggak suka orang yang nggak menghargai apapun. Mungkin lebih spesifik, nggak menghargai orang lain dan nggak menghargai hal-hal kecil. Menurut aku hal-hal kecil itu penting. Jadi kalau ada orang yang misalnya buang sampah sembarangan, atau orang yang mungkin cenderung egosentris, lebih mikirin diri dia sendiri, lebih ngeduluin diri dia sendiri, menurut aku itu orang yang red flag, bad vibes gitu. Itu sih. Orang yang bisa memperhatikan hal-hal kecil, orang yang bisa memanusiakan manusia, orang yang bisa memanusiakan manusia, orang yang respect sama hal-hal kecil, orang yang bisa menjaga boundaries. Itu penting. Aku nggak suka orang yang tidak bisa menjaga boundaries, nggak punya etika, nggak punya adab, dan kayak nggak tahu bagaimana cara memposisikan diri gitu. Pertama, Lewis Hamilton. Kedua, Djokovic. Ketiga, mungkin Marc Marquez. Oke, all of them atlet. Iya, betul. Saya punya mimpi. Ini tuh hayalan aja sih. Aku punya mimpi mau menjadi racing driver atau atlet tenis. Karena atlet-atlet yang berdedikasi untuk apa yang mereka lakuin, tentang pekerjaan mereka, tentang hobi mereka, menurut aku itu hal yang bisa itu sangat inspiratif gitu. Kisah mereka, aku pelajarin kisahnya Lewis Hamilton, Novak Djokovic. Mereka jatuh bangun bertahun-tahun, mereka nggak pernah nyerah, mereka pernah ada di atas, tapi mereka juga pernah ada di bawah. Mereka benar-benar mengalami fase kehidupan yang naik turun banget. Tapi gini loh, ketika kita udah punya semuanya, kita kayak misalnya Lewis Hamilton udah 7 kali juara dunia, tapi dia masih belum finish. Dia masih belum puas, dia masih belum selesai. Mungkin ini bukan cuma tentang ambisi ya, ini tentang integritas, ini tentang what he's passionate about.
Ini tentang kayak ya way of life gitu. Jadi ketika aku melihat ada orang yang seperti itu, aku jadi respect banget. Dan kisahnya sangat inspiring buat aku. Jadi kayak mungkin ibaratnya jadi kayak apa ya, role model untuk aku gitu. Jimmy Fallon mungkin. Dari semua late night host, why Jimmy Fallon? Why? Gak tahu. Penasaran aja sih. Semoga someday ya. Lucu aja kalau ngeliat dia lagi interview sama bintang tamunya tuh lucu aja gitu. Berkarya. Itu apa itu? Oke. Untuk aku personally, bagaimana caranya aku bisa berkembang, memberi contoh yang baik, membuat karya yang baik, dan bisa menginspirasi.